Inilah cerita misteri jimat Cari Tangkep bagian yang kelima, ditulis oleh Masruwoh Fakih. Putaran waktu terus merayap menuju malam semakin larut, melelapkan sebagian orang setelah terlelahkan aktivitas pada siang. Namun bagi Lika dan Fajar, malam itu seakan tertanda oleh sebuah kesalahan yang sudah menyeret dalam lingkaran petaka. Tak lagi memikirkan keanehan di mana sepeda motor yang awalnya mati tanpa sebab telah kembali menderu dengan halus, bebarengan dengan hilangnya sosok tinggi berbaju batik lengan panjang. Tuas gas segera Fajar tarik kencang, manakala sadar bila jalan yang dirinya tempuh masih jauh. Di samping rasa takut bercampur bingung membuatnya ingin segera sampai. Sepanjang jalan hingga sampai di halaman rumah, keduanya larut dalam angan masing-masing. Lika yang lebih dulu masuk langsung menuju kamar tanpa bicara. Selesai memarkirkan motor metiknya dan mengunci kembali pintu depan, Fajar segera menyusul. Terlihat raut merah padam dengan bola mata menyala dari wajah Lika menyambutnya sesampai di dalam kamar. Mas, jawab jujur, sampean nggawa jari iku? Seru Lika sambil menarik lengan Fajar duduk di tepian ranjang. Sejenak Fajar terdiam, berpikir sebentar sebelum mengangguk. Saiki nandi, Mas? Tanya Lika masih dengan dengusan amarah. Gak apa, Dik. Mbah Samiku pesen aku kon nggawa, mengko sing jikuk sing duwe. Sampeyan ngerti sing duwe? Lagi-lagi Fajar terdiam, bingung ingin menjawab, sebab jawabannya seakan adalah hal mustahil. Jarek kuwi jaremu pokok sumbere balak. Napa malah nekat mbok gawa? Saiki aku pengen ngerti, nandi jarike? Mengalah pilihan Fajar saat itu, tak ingin berlarut dalam perdebatan. Akhirnya ia mengambil kain jari yang dirinya simpan di bagasi motor metiknya. Aku njaluk ojo sembrono, Dik, ucap Fajar sambil mengulurkan jarik lorek 3 warna berbau wangi. Lika yang menerima seolah tak mendengar ucapan suaminya. Dengusan nafasnya semakin memburu ketika kain itu sudah di tangannya. Waktu urip wis gawe aku karo Ibu Wirang, wis mati isih gawe gara-gara, ujar Lika dengan suara geram. Ojo muni ngono, Dik. Awakmu opo wis ngerti pokok masalah kabeh? Saut Fajar dengan nada terkejut. Sampean ki sing gak weruh, gak melu ngrasake kaya apa biyen kelakuane bapakku. Ora guru maling, tapi moto wedoken, sampai-sampai budenane arep diselingkuhi, ucap Lika kembali dengan suara semakin meninggi. Apa wis ngerti dhewe masalah kuwi? Apa mek nggur krungu saka wong liya? Jawab Fajar dengan nada serius. Aku ora sembarang ngomong, Mas. Pak De, Mbok Deku kabeh wis ngerti. Bahkan Mbok De nanik sing sempet dipeksa cerita kabeh. Apa ijek kurang? Ketus Lika menyauti. Belum lagi Fajar membuka mulut untuk berucap, tiba-tiba Lika yang diliputi amarah meremas kain jarik seraya bangkit melangkah cepat keluar kamar. Fajar buru-buru menyusul. Kebingungan yang awal ia rasakan berganti rasa khawatir kala melihat Lika menuju sumur tua sambil terus memaki. Dek, arep ngopo rono? Seru Fajar dari belakang. Ojo nekat, Dek, sambung Fajar sedikit berteriak. Namun panggilan
teriakan Fajar seakan hanya angin lalu bagi Lika. Ia terus melangkah cepat ke tepian sumur dengan terus berucap mengumpat. Sesampainya di bulatan beton cincin sumur, Lika berhenti dan melotot ke arah dalam. Tepat di saat tangannya menjatuhkan kain jarik, beriring jatuhnya rintikan air hujan. Fajar yang baru bisa menyusul terkesiap melihat kenekatan Lika. Penuh penyesalan, Fajar terdiam dalam kecemasan. Dirasa air hujan semakin deras dan telah membasahi sebagian tubuh, Lika tanpa peduli apapun kemudian berlalu, meninggalkan sepasang mata menyorot merah dari balik beton cincin sumur sisi kanan, menghentak geraman letupan amarah. Fajar yang sadar akan kehadiran sosok itu cepat-cepat membalikkan tubuh mengikuti langkah Lika meninggalkan sumur tua. Baginya, sorot tajam menghujam bola mata sosok itu tertuju pada Lika, pertanda petaka besar. Setelah berhasil menyusul, Fajar menarik kasar lengan Lika. Wajahnya terlihat pucat datar, terselip antara kemarahan dan khawatir. Namun tatapan Lika tak kalah sengit. Dengan cepat ia kibas tangannya untuk melepaskan cengkraman tangan Fajar pada lengan kanannya. "Kowe wis kebangetan, Dik." Biang masalah jare iku kan, saiki wis tak balekke sing duwe, ben gak ana masalah apa-apa maneh. Rasa kuwatir Mas, nek gak trimo arwahe sing ngaku bapakku, ben goleki aku. Saut Lika membalas bentakan Fajar. Satu letupan keras dari arah sumur seketika menghentikan tangan Fajar yang sudah terangkat ingin menampar Lika. Kesabarannya memudar seiring ucapan menantang Lika tanpa mengerti akan resikonya. Lika sendiri akhirnya terdiam. Wajahnya yang merungut merah segera berubah kala jeritan dari suara wanita menyauti dentuman keras dari sumur tua. Kemarahan yang menghias di dalam kamar seketika itu terhanyut. Fajar memilih berdiam diri beberapa saat sebelum akhirnya membuka lemari dan mengeluarkan beberapa potong pakaian miliknya. Lika sedikit bingung. Wajahnya terlolong heran melihat apa yang tengah dilakukan suaminya. Lalu perlahan mendekat seraya berucap pelan tertahan. "Sampean ngarep nendi, Mas?" "Aku gak kuat nek ngene iki terus. Aku wedi katut urusan keluargamu. Aku wegah nyawaku ilang sia-sia. Aku arep balik ngene wong tuaku. Nek arep melu, yo ayo saiki." Jawab Fajar tegas namun bergetar. Wajah Lika spontan membias. Tangannya tak terbendung mendapati Fajar yang baru menjadi suaminya beberapa hari berpamitan. Ratapan memohon akhirnya keluar dari bibir Lika. Linangan air mata yang membanjiri pipi sepintas sanggup menahan langkah Fajar. Akan tetapi tak berselang lama Fajar kembali ngotot untuk pergi saat pikirannya dirayapi kengerian jarik tangkup. Apalagi baru saja jarik itu Lika buang ke dalam sumur yang artinya bakal membuat petaka baru. Gerung tangis Lika semakin menjadi saat Fajar mulai melangkah. Panggilan sang istri yang memelas pun tak dihiraukan. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanya ingin terbebas dari segala rasa takut, ngeri akan petaka yang melingkari keluarga Lika. Namun baru saja ia membuka pintu, mendorong kendaraan roda duanya keluar rumah, cerit melengking Lika menghentikan langkahnya. Buru-buru ia berbalik berlari menuju kamar. Sesampainya sedikit bingung melihat Lika tersimpuh di sudut ruangan. Mata sembabnya terpejam, tetapi tangannya melambai serta dari mulutnya keluar ucapan rasa ketakutan.
Melihat itu Fajar segera meraih tangan dan mendekap tubuh Lika. Meski meronta, namun tak lama Fajar mampu menenangkan setelah membaringkan di atas ranjang. Sesaat suasana hening sebelum isak tangis Lika kembali pecah saat menatap ke arah lemari. Rasa penasaran menuntun Fajar pada lemari kecil yang berada di sisi pintu kanan kamar. Perlahan tangannya meraih handle berbentuk melengkung dan membuka dua pintu saling mengatuk. Aroma wewangian dari jenis minyak bercampur wangi bunga melati langsung menusuk hidung Fajar ketika dua pintu lemari terbuka. Tak lama tubuh Fajar terhuyung mundur kala matanya melihat kain jarik yang jelas-jelas telah Lika buang ke dalam sumur tersampir rapi di gantungan pakaian. Tak hanya itu, tepat di bawahnya lurus dengan kain jarik 3 warna yang tertali simpul pada 2 bagian ujungnya terlihat 7 kelopak bunga berwarna putih berjejer rapi. Terlihat sangat aneh di mata Fajar. Terlebih dari ke-7 bunga itu, 3 diantaranya terkotori warna merah darah. Tubuh Fajar seketika dingin. Matanya nanar menatapi kain jarik bergantian dengan kembang tanda kematian yang entah dari mana dan siapa telah menempatkan di lemari pakaian miliknya dan Lika. Padahal belum sampai 15 menit ia sempat membuka saat mengambil pakaian miliknya. Fajar akhirnya memberanikan diri menutup lemari itu dan bergegas mendekati Lika. Awalnya ia ingin mengajak paksa Lika untuk ikut dirinya, tetapi di luar dugaan Fajar, Lika yang tadinya masih bersuara tangis berisak sudah diam dalam lelap. Fajar berusaha membangunkan dengan memanggil dan mengguncang tubuh istrinya, tetapi tak mampu membuat Lika membuka mata. Kepanikan akhirnya membuat Fajar berlari keluar menerobos rintikan air hujan yang hampir mereda menuju rumah terdekat Ugi. Tanpa ragu Fajar menggedor pintu depan rumah Ugi. Sampai berulang-ulang tetapi tak ada jawaban. Beralih ke rumah tetangga lainnya namun sama tak ada yang membukakan pintu. Fajar akhirnya kembali, tetap berusaha menghubungi saudara-saudaranya melalui panggilan telepon. Entah kebetulan atau karena ada hal lain, tak ada satupun dari sekian nomor yang ia hubungi tersambung. Satu nama tiba-tiba berkelebat di pikirannya. Tak menunggu lama ia pun segera memacu kendaraannya menuju utara jalan ke rumah Mbah Tio. Beruntung Fajar melihat ruang tamu Mbah Tio masih terang, memudahkan dirinya untuk bertemu sang tuan rumah yang memang belum terlap seperti warga lainnya. Tanpa disangka, di dalam rumah itu dirinya juga bertemu Ugi, sehingga tanpa berbasa-basi lagi Fajar mengutarakan kepanikannya. Selang 5 menit Mbah Tio, Fajar dan Ugi bergegas ke rumah Meni. Ketika baru tiba dan menginjak tanah becek halaman, ketiganya sudah disambut nyanyian beberapa burung hitam terbang mengitari atas rumah hingga area sumur. "Kowe mlebu dhisik karo Ugi," seru Mbah Tio menyuruh Ugi dan Fajar untuk lebih dulu masuk, sedang dirinya berjalan ke arah samping rumah Meni. Fajar dan Ugi pun menurut tanpa bertanya, tetapi sampai dalam keduanya hanya diam, berdiri di ambang pintu kamar Lika tanpa melakukan apapun. Tio menyusul masuk dengan wajah mengeras. Ia langsung menerobos masuk kamar Lika tanpa menunggu dipersilakan Fajar lebih dulu. "Gawe perkara apa bojomu iki?" tanya Mbah Tio dengan nada keras. Fajar kemudian mendekati Mbah Tio yang tengah menekan kening Lika sebelum menjawab. Ia pun menceritakan semuanya tanpa ada yang dilewatkan. Mendengar dengan seksama, Mbah Tio terlihat beberapa kali menggelengkan kepala.
Lalu ia pun beranjak ke lemari yang sempat Fajar ceritakan. Namun apa yang Mbah Dio lihat berbeda. Saat lemari kembali terbuka, yang terlihat hanya baju-baju Fajar dan Lika tanpa ada kain jari ataupun 7 kembang kematian. Sebentar Mbah Dio beralih mendekat dan menatapi Lika yang masih terpejam. Tak berselang lama dirinya melangkah keluar dan diikuti Ugi dan Fajar. Kembang tondo pati ku lambange saka jarik tangkup. Telu sing gupak geteh iku simbol nyawa sing kebuntel. Nek cacahe 7 artine enek 4 meneh sing bakal kebuntel sadurunge 40 dinane Sakir mati. Wengi iki bojomu malah gawe perkara sing iso nyepetake. Njur Lika piye, Mbah? Tanya Fajar dengan suara gemetar. Bojomu jek disirep Sukmane. Iso tangi nek kembang 4 iku wis gupak getih kabeh. Jawab Mbah Dio pelan. Terlolosi tulang dan otot dalam tubuh Fajar mendengar penjelasan Mbah Dio. Tanpa sadar membuatnya tertunduk menyimpuh sambil meremas rambut kepalanya. Tangisnya mendera memikirkan malapetaka yang kini sudah berimbas pada istrinya, meski tak sampai merenggut nyawa. Bojoku, Lika, Lika. Malam itu dalam keheningan, kesunyian, Mbah Dio dan Ugi terpaksa menemani Fajar. Keduanya baru beranjak pulang ketika semburat kemerahan di ujung langit sudah menyapa. Sedangkan Fajar setelah kepergian Ugi dan Mbah Dio, tanpa pikir panjang segera menghubungi salah satu keluarga Hadi guna mengabarkan keadaan Lika pada Meni. Aneh bagi Fajar, pagi itu cepat sekali dan mudah panggilan dari handphonenya tersambung. Padahal semalam berpuluh-puluh kali ia mencoba selalu gagal. Sedikit berbasa-basi Fajar kemudian memberitahu Meni. Tak sampai 2 menit telepon terputus. Setelah Meni memekik kuat terkejut dengan kabar tentang anak semata wayangnya. Pukul 9 pagi Meni tiba di rumahnya. Linangan bening sudah membasahi pipi. Selagi baru turun dari mobil putih milik Takim, salah satu kakaknya yang memang tinggal satu desa dengan Hadi dan Simo. Jalanane kepiye kok iso ngene iki, Lika? Tanya Simo dengan bersungut. Fajar ragu untuk menjawab jujur. Ia pun menjawab dan memberi alasan yang sepertinya kurang diterima oleh Takim serta Simo. Kemudian setelah sebentar berunding memutuskan membawa Lika ke rumah sakit tanpa lagi mendengarkan ucapan Fajar. Ingin rasanya saat itu Fajar jujur, namun bukan mustahil akan membuat Meni dan 2 kakaknya yang terkenal sombong dan kaku malah bakal menjadikannya bahan hujatan dan ledekan. Akhirnya Fajar menurut, mengikuti kemauan keluarga Lika untuk ke rumah sakit. Sebelum menaiki mobil tak kalah mewah dari kepunyaan Hadi, Fajar menyempatkan menghubungi keluarganya sendiri. Setelahnya ia pun duduk memangku sang istri yang masih bernafas tanpa sukma. Melaju dengan sedikit cepat, mobil yang ditumpangi Fajar membawa sang istri tiba di halaman luas sebuah rumah sakit berkelas. Tak dipungkiri dalam benak Fajar, jika rasa sayang dari keluarga besar pada Lika dan Meni memang tak main-main. Namun di balik itu Fajar juga tahu bila semuanya ada imbal balik yang tak dimengerti dan tak disadari oleh Meni, apalagi Lika, sehingga keduanya lebih percaya dengan ucapan apapun dari keluarganya ketimbang dari orang lain meski tanpa bukti yang jelas. Perkara itu tercermin dari kejadian menimpa Sakir sewaktu masih hidup bersama Meni yang telah dikaruniai Lika. Karena ketidaksukaan mereka akan kepolosan serta kejujuran Sakir membuat mereka bersepakat menyingkirkan Sakir walau dengan cara apapun termasuk memfitnahnya.
Fajar tahu keaslian cerita itu dari berbagai sumber, salah satunya ugi orang terdekat Syakir kala itu, meski tak terdapat hubungan darah di antara keduanya. Ruang ICU pertama yang dihuni Leka, beberapa dokter pun segera menangani, tetapi belum mampu mendeteksi sebab apa Leka koma. Setelah mengurus semuanya, Takim juga Simo berpamitan, meninggalkan Fajar dan Menik berdua menunggui Leka. Menjelang sore, Fajar sedikit terhibur dengan kehadiran hampir seluruh keluarganya yang datang menjenguk, termasuk salah satu kerabat dari pamannya yang mempunyai seorang menantu keluaran sebuah pesantren ternama, Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Lukman. Awal-awal ia tak tahu tentang sakit yang diderita Leka. Namun ketika dirinya menyempatkan melihat Leka terbaring dari kaca kecil pintu ruang ICU, wajahnya tiba-tiba menyirat keterkejutan. Tak lama kemudian ia menarik Fajar menjauh dari ruangan dan keluarganya berkumpul. Sampai di gang kecil yang buntu bersekat tembok antara parkir, Lukman mengajak Fajar berhenti. "Mas, kuroso sampean ngerti nek bojone sampean kae dudu lara biasa," ucap Lukman mulai percakapan. Sebentar Fajar terkesiap, tak mengira jika suami dari anak pamannya bisa tahu keadaan Leka sebenarnya. Ia pun kemudian mengangguk pelan saat rasa berat untuk berucap. "Kok iso lo mas, bojone sampean kena kutukan gaib?" tanya kembali Lukman dengan antusias. "Dawa ceritane, aku pun ngertine sakbari dadi bojone," jawab Fajar pelan sambil sedikit menunduk. "Menurutmu kepiye keadaan bojoku? Jaiso mari kan?" sambung Fajar bertanya penuh harap. Lukman tak langsung menjawab. Ia terdiam sebentar kemudian menggelengkan kepalanya. "Abot mas, misalipun iso selamat nyawane, ana sing kejikuk mergo kutukan kuwi. Kecuali sing gawe kutukan kuwi entuk ijol sukma, insyaallah mbak iso balik normal," sambung Lukman dengan mimik wajah serius. "Ijol sukma?" tanya Fajar tak mengerti. "Iya, percuma diobati neng rumah sakit mas. Dokter tetap monis penyakit opo wae, padahal mbak gak sakit opo-opo, mung mergo sukmani gak kepanggon," jawab Lukman menjelaskan. Fajar termangu dalam kebingungan. Ia pun mengutarakan alasan Leka dirawat di rumah sakit atas kehendak keluarganya, bukan kemauannya. Hal itu pun dimaklumi oleh Lukman yang sedikit tahu akan sifat dan tradisi keluarga Leka dari istri dan saudara lainnya. Lukman mengakhiri obrolannya dengan Fajar setelah menguatkan jiwa Fajar dan dering HP dari istrinya. Lalu keduanya pun kembali berkumpul dengan keluarga lainnya sebelum akhirnya semua kerabat Fajar berpamitan. Dari awal petang hanya Fajar dan Menik yang berada di rumah sakit. Mereka memaklumi keadaan keluarga lain yang masih berkabut duka. Memasuki waktu pertengahan malam, tiba-tiba kegelisahan merayapi benak Fajar. Entah dari mana dan tentang apa dirinya tergagap mencari namun tetap tak mengerti. Beberapa kali Fajar mondar-mandir tak tentu arah, hanya ingin sekedar membuang rasa gelisah. Tapi semakin ia tekan batinnya semakin kuat merasai. Tepat pukul 1 malam, Fajar keluar area ruang rumah sakit menuju parkiran tanpa berpamitan pada Menik. Saat itu suasana luar rumah sakit terlihat sunyi. Hanya ada beberapa orang hilir mudik berkendara dan pedagang kaki lima yang mulai berkemas. Tanpa mengerti tujuan yang jelas,
Fajar melangkahkan kakinya keluar gerbang rumah sakit yang dijaga oleh 2 orang lelaki berbadan tegap tengah duduk di dalam ruangan. Keduanya pun seakan tak melihat Fajar yang melewati depan pintu ruangan mereka. Namun baru 3 langkah menjejak di lantai berpaping, Fajar mendadak berhenti dan ingin berbalik. Tetapi saat itu tapak kakinya yang beralas sandal kurung dirasa terpaku. Jangankan untuk melangkah, terangkat pun begitu berat, membuatnya hanya diam mematung menatapi kedatangan sesosok lelaki tinggi berbaju batik mendekati. "Wangi iki tak jikuk jariku, rong oyot kembang sing kudu dijabut. Gak suwi maneh akule titip mergo bakal enek sing jikuk kanggo kemul." Sangat jelas ucapan sosok itu terdengar di telinga Fajar. Tetapi setelahnya, ketika kakinya terasa enteng, dirinya tak melihat sosok Syakir berada. Fajar akhirnya memutar badan dan cepat-cepat kembali masuk ke dalam rumah sakit. Langkah terburunya akhirnya sampai di depan ruangan kamar Lika dirawat dan melihat Menik sang mertua terlelap di kursi dengan posisi miring. Sedetik 2 detik nafas Fajar bagai terhenti di tenggorokan. Melihat di sisi kursi bergandeng tempat Menik tertidur, sosok Syakir sudah berdiri. Mata sosok Syakir tak berkedip sedikit pun dan terus tertuju pada Menik, mengabaikan kehadiran Fajar yang hanya berjarak 10-an langkah. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita bersambung Cari Tangkup, ditulis oleh Masrurah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.